Lingkungan itu benar-benar mempengaruhi bagaimana sudut pandang dan jenjang karir kita itu beneran. Apa ya, bukan artinya kita harus merendah, tapi ada suatu titik di mana kita harus memposisikan kita itu ada di titik mana, terus orang lain ada di titik mana. Itu attitude kita, cara kita bekerja di sosialisasi organisasi itu seperti itu. Ada nggak tips untuk mahasiswa jurusan pendidikan ilmu komputer atau ilmu komputer juga masyarakat umum yang ingin berkarir di bidang pendidikan dan penelitian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman Kemakom. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik ya. Saya, Vina Salima, akan menemani Anda dalam podcast edisi Improve, kali ini yang berjudul Technotraverse, Eksplorasi Karir dalam Pendidikan dan Penelitian IT. Podcast kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan di bidang pendidikan dan penelitian. Pengalaman bekerja adalah suatu hal yang sangat penting dan akan dihadapi oleh semua orang. Salah satu bidang yang banyak minatnya ialah bidang pendidikan dan penelitian. Maka dari itu, di podcast kali ini kita akan membahas tentang pengalaman selama bekerja, kesulitan yang dihadapi, dan juga hal-hal yang diharapkan yang terkait dengan bidang pendidikan dan penelitian. Di podcast kali ini, kita mengundang tamu yang sangat luar biasa untuk menjelaskan banyaknya hal tentang pendidikan dan penelitian. Tamu kita ini juga sedang menjalani program magister Pendidikan Ilmu Komputer di Universitas Pendidikan Indonesia loh, yang juga telah mempublikasi banyak artikel dan bekerja di berbagai afiliasi pendidikan Indonesia. Mari kita sambut Teh Dwi Fitria Al-Husaini, SPD. Yeay. Halo, selamat pagi Teh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik seperti biasa. Udah sarapan Teh? Udah. Alhamdulillah. Katanya gimana? Udah. Oke, sebelum mulai acara nih Teh, boleh Teteh memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Kemakom kita? Oke. Halo, warga Kemakom, perkenalkan nama saya Dwi Fitria Al-Husaini. Ada lagi? Mungkin dari pendidikan. Pendidikan saya sekarang sedang menempuh pendidikan magister di pendidikan ilmu komputer juga. Terus sebelumnya saya juga alumni dari Kemakom loh, angkatan 2019. Masih keluarga kita soalnya. Oke, sebelumnya aku pengen tahu nih Teh, sekarang Teh Dwi lagi sibuk apa sih? Kalau sekarang itu kesibukannya ya di samping kuliah magister itu udah semester akhir sih sebenarnya mah. Sama kalau saya sekarang ikut penelitian dosen atau sama saya kebetulan magang di kantor jurnal dan publikasi UPI. Itu aja sih. Sama kegiatan lainnya mungkin kegiatan tambahan di luar kampus ada. Dengan kegiatan Teteh yang kayak gitu, kenapa kayak motivasi apa sih yang bikin Teteh pengen lanjut S2? Pertama sih sebenarnya kalau boleh jujur itu karena ada kesempatan. Kayak saya itu tipe orang yang selagi ada kesempatan bagus, kenapa tidak diambil? Karena kan kesempatan itu susah untuk datang 2 kali gitu. Nah, itu alasan pertamanya. Keduanya karena emang dari awal saya netepin cita-cita yang mungkin dengan saya S2 itu akan lebih mendukung cita-cita kita gitu, saya gitu. Jadi makanya saya sih kalau saran ya, kalau kita punya cita-cita dari sekarang tanam cita-citanya lebih dalam, yakinin, terus nanti pas udah kita selesai lanjut S1, nanti tuh kita akan bisa tahu cita-cita saya mau ke sini, maka saya lanjut ke mana nih gitu. Nah, itu saya karena cita-cita saya perlu kalau saya punya pendidikannya lebih lanjut dibanding S1, maka saya melanjutkan di S2 kayak gitu. Cita-cita Teteh apa nih? Insya Allah doain aja, pengennya sih ke dunia pendidikannya lebih tinggi gitu. Dosen. Okay. Ya itu kan cita-cita ya, nggak ada yang tahu. Cita-cita kok. Iya. Semoga tercapai ya. Amin. Tapi kayaknya tercapai sih. Amin. Doa baik selalu dijawab. Oke. Selanjutnya aku mau nanya-nanya nih tentang bidang penelitian dan pendidikan. Sebelumnya aku pengen tahu gimana sih perjalanan karir sejak lulus dari jurusan pendidikan ilmu komputer hingga bisa berkarir di bidang pendidikan dan penelitian. Kalau karir ya, sebenarnya saya itu nggak terjun di pas lulus kalau boleh jujurnya itu. Jadi saya itu meniti karir dari semester 3. Mungkin sebenarnya tadi udah di-spill ya di luar podcast ini gitu. Dari semester 3 saya sudah mulai intinya meniti karir lah. Saya sudah mulai ikut salah satu grup research, ada dosen di UPI, dia punya grup research gitu. Saya join di situ di semester 3. Akhirnya lanjut sampai sekarang. Makanya kenapa di situ saya belajar bagaimana cara
publikasi, bagaimana saya melakukan penelitian, menulis artikel dan sebagainya. Dari saat itu juga gitu saya ada motivasi untuk lanjut S2 dan semoga ada jenjang berikutnya gitu. Berarti dosen tersebut juga menjadi salah satu motivasi Teteh. Iya, saya ketika kita lingkungan itu benar-benar mempengaruhi bagaimana sudut pandang dan jenjang karir kita itu beneran ada. Terus selanjutnya aku pengen tahu nih pengalaman pertama kali Teteh saat terjun ke bidang tersebut setelah lulus. Kalau setelah lulus mungkin gini, kalau tadi kan saya udah dari semester 3, cuman kan itu masih sibuk dengan kuliah. Kalau setelah lulus berarti saya lebih fokus ke penelitiannya dan saya lebih fokus di bagian perjurnalan gitu. Kalau saya lebih ke fokus ke penjurnalan, lalu melakukan beberapa pelatihan kepada tenaga pendidik, baik itu guru maupun dosen, kayak gitu sih. Kalau setelah jenjang karir di samping, mungkin saya juga fokus di S2 saya, kayak gitu. Terus aku pengen tahu menurut Teteh, keterampilan apa aja sih yang harus dimiliki mahasiswa pendidikan ilmu komputer untuk bisa sukses di bidang pendidikan? Dan gimana sih cara ngembangin keterampilan tersebut? Kalau ingin sukses keterampilan pertama kita harus aktif ya. Itu aktif, rajin, mau. 3-nya itu sih. Selagi kita selagi kita mau, pasti seperti itu pasti ada. Mau itu. Kedua, kita rajin. Rajin itu dalam konteks kayak nggak artinya kita meluangin seluruh waktu kita buat bekerja, merintis karir dan lain sebagainya gitu. Dalam rajin di sini kita tahu, oh ini waktunya saya bekerja, ini waktunya saya main, ini waktunya saya istirahat, ini waktunya saya mengerjakan tugas ini selesai sampai detik ini, kayak gitu. Itu rajin menurut saya ya. Rajin lalu aktif. Aktif di sini kita jangan, kalau bahasa Sundanya itu puulen gitu ya, kurang pergaulan artinya gitu. Kita harus orang bilang ini saya ikut ini buat dapat relasi. Ya itu benar. Aktif itu kita bisa menyesuaikan diri ketika kita di suatu lingkungan. Kadang kita ngobrol sepintas itu adalah mungkin salah satu jalan karir kita, memperluas karir kita kayak gitu. Terus dan jujur juga jaga sikap. Jaga sikap di sini. Ada orang yang bilang, aduh kenapa ya anak-anak sekarang itu dia pintar-pintar tapi attitude-nya itu kurang bagus. Nah makanya kita kalau sekarang itu ya banyak banget orang yang punya punya ilmu yang bisa tinggi gitu ya, punya ilmu yang tinggi, IPK yang tinggi-tinggi, kepintaran yang luar biasa gitu ya, mungkin di atas rata-rata. Tapi yang lebih utama itu bagaimana kita menjaga attitude kita, sikap sopan santun kita, bagaimana kita menempatkan, kita tahu nih masalah ini atau cara penyelesaian ini, tapi kita harus lihat siapa sih yang di depan kita. Bukan artinya kita harus merendah, tapi ada suatu titik di mana kita harus memposisikan kita itu ada di titik mana, terus orang lain ada di titik mana. Itu attitude kita, cara kita bekerja di sosialisasi organisasi itu seperti itu. Itu sih harus dijaga. Berarti sikap tuh juga merupakan salah satu komponen penting untuk kita menjadi sukses ya Teh? Menurut saya itu komponen paling penting. Oh, di antara yang tadi tuh? Iya, karena kan selagi kita punya sikap yang bagus, sikap kita udah bagus, otomatis ketika kita misalnya, aduh saya nggak tahu nih tentang pemrograman, tapi sikap kita bagus, kita rajin, kita mau belajar. Maka pemrograman itu adalah ilmu yang kalau semua orang mau belajar pasti akan bisa, kayak gitu. Nah sikap itu yang utama, nanti keahlian itu penting, tapi itu akan mengikuti. Gitu. Saat kita mau belajar, sikap kita udah bagus, tekun, rajin, itu udah poin plus sih menurut saya. Berarti itu semua berdampingan ya Teh? Berdampingan. Nggak bisa kayak cuma salah satu doang. Nggak bisa gitu kayak, nggak aku mau fokus di hard skill aja karena industri kayaknya perlu yang pinter-pinter nih gitu. Coba kalau kita survei lah ya, gimana sih di industri itu? Gitu. Terus aku juga pengen tahu nih, menurut Teteh, apakah latar belakang pendidikan itu dapat membantu dalam mengembangkan minat dan keterampilan penelitian? Sangat. Karena kalau di bidang penelitian itu gini ya, kan meneliti itu melakukan sesuatu yang menurut saya melakukan sesuatu ketika kita udah tahu ilmunya.
Ya kan? Betul. Kayak kita bisa mau meneliti air mineral, kalau kita nggak tahu ilmunya, apa yang diteliti? Kayak saya nggak tahu air mineral itu sebenarnya fokusnya buat apa. Itu karena latar belakang pendidikan saya. Latar belakang pendidikan saya itu lebih ke pendidikan ilmu komputer. Maka saya lebih tahu nih bagaimana membuat sebuah program, bagaimana media pembelajaran itu berpengaruh kepada proses pembelajaran. Misalnya, karena itu dengan latar belakang pendidikan saya, pendidikan ilmu komputer, maka penelitian saya nanti topiknya fokusnya ke sana. Makanya itu sangat berpengaruh. Gitu. Penentuan tema, topik, dan minat kita di penelitian itu sangat berpengaruh sama latar belakang pendidikan kita. Terus aku pengen tahu nih, boleh nih Teteh berbagi cerita terkait tantangan terbesar Teteh yang sudah Teteh hadapi selama melakukan penelitian dan juga bekerja di bidang pendidikan. Dan gimana sih cara ngatasin tantangan tersebut? Tantangan ya, waktu sih sebenarnya. Karena kalau di bidang pendidikan sama atau kita melakukan penelitian itu nggak ada waktu kerja khusus. Misalnya kayak kerja dari jam 8 sampai jam 4 pulang selesai. Nggak, kalau di bidang pendidikan atau kita melakukan penelitian itu nggak ada waktu khusus. Jadi mungkin kayak kerja melakukan penelitian atau kerja di jam 8. Oke, jadi kita jam 4 pulang ke rumah. Tapi kan mungkin dari saat itu ada hal yang harus kita kerjakan. Itu di malam pun kita bisa kerjakan. Jadi waktu itu tantangan tertinggi. Gimana kita membagi fokus ya, apalagi saya masih menempuh pendidikan, itu ya belum lulus sepenuhnya di S2-nya. Waktu itu ada satu hal yang sangat inilah rada urgent, penting banget, dan menurut saya sulit untuk dalam bidang ini gitu. Sama ini sih rajinnya, mau enggaknya gitu. Karena kalau penelitian kalau kita nggak tekun itu sulit. Bagaimana cara kita merangkai bahasa, kata, bagaimana kita mau konsisten. Apakah kalau gini ya, kalau saya ada pengalaman kalau misalnya kita terbit jurnal atau publikasi, tahu kan jurnal? Iya. Ya kan kalau sekarang wajib kan ya jurnal. Iya. Nah, itu kayak kita udah selesai, oke, saya udah ada nih satu draft artikelnya, satu artikel kita submit, kan itu nggak pasti bakal diterima kan, ada di rejectnya, ada ditolaknya, ada kadang harus direvisi. Itu kan kalau kitanya udah malas, udahlah saya udah capek bikin satu draft aja gitu kan, nggak bisa kan. Makanya itu ada, kita kadang-kadang harus nerima juga. Jadi pantang menyerahnya itu loh, udah ditolak kayak kita submit lagi, perbaikin lagi, submit lagi, perbaikin lagi. Saya itu kemarin sampai 1 tahun melakukan hal itu hanya dalam satu draft artikel. Gitu sih tantangannya. Itu sih tantangan terbesarnya dari segi manajemen waktu sama keinginan. Bukan keinginan, lebih ke konsistensi pekerjaannya. Ya kan kalau misalnya kita nggak konsisten, kita ngirim satu artikel atau kita melakukan satu penelitian ditolak, udah nggak mau, isak aja lah gitu. Bikin lagi aja nggak mau, ini udah jelek berarti kan. Padahal nggak gitu, padahal cuman bisa jadi kita ditolak di sini karena emang topiknya nggak sesuai atau emang artikel kitanya kurang gitu. Kalau konsisten kan oke, ditolak kita perbaikin, submit lagi, kita perbaiki lagi, submit lagi, diterima, alhamdulillah gitu kan, sistemnya konsistensi. Berarti jangan mudah menyerah juga ya? Betul, jangan mudah menyerah. Oke, pertanyaan terakhir dari aku nih Teh, ada nggak tips untuk mahasiswa jurusan pendidikan ilmu komputer atau ilmu komputer juga masyarakat umum yang ingin berkarir di bidang pendidikan dan penelitian? Tips untuk mahasiswanya? Pendidikannya? Iya. Kalau dari mahasiswa gampang kok. Tekunin aja pendidikan mahasiswanya, belajarnya yang tekun, tugas-tugasnya ya selesaiin lah. Walau bahasanya, nggak harus perfeksionis, nggak harus ambisius, nggak harus visioner juga. Yang penting kita ikutin apa yang kita pelajarin dan baik, kita pahamin materinya ya. Intinya gitu, bukan karena kita tahu, tapi pahamin materinya. Karena kalau manusia itu seminggu juga lupa gitu. Iya. Ya kan? 2 bulan apalagi. Itu saya juga kalau ditanya materi S1 Teh masih ingat gak? Aduh, yang mana ya gitu kan. Karena manusia itu ya sering lupa gitu. Makanya kalau prinsipnya itu bukan kita tahu materinya, tapi kita paham aja. Nanti juga suatu saat pasti kita buka lagi. Tapi kalau paham, ingatnya cepet, hafalnya cepet, ngertinya cepet. Nah itu ikutin mata kuliah dengan baik. Terus kalau misalnya benar-benar mau ke pendidikan, coba latih ilmu komunikasi.
karena biasanya keterbatasan, maaf ya kalau menurut saya selama ini gitu saya lihat keterbatasan di pendidikan ilmu komputer itu komunikasinya. Iya. Banyak yang masih malu, merasa malu, aduh saya nggak pede nih ngomong, apalagi jadi guru di depan siswa, gimana ya kalau ini, itu harus dilatih komunikasi skillnya, gimana ngadepin siswa, apalagi kalau misalnya mau ke siswa, apalagi karakteristik siswa kan banyak ya, Iya, ada yang betul. baik, Iya. ada yang lebih baik, ada yang sangat baik, Masya Allah. ada yang Masya Allah, itu kan kita harus ngadepinnya sabar, kayak gitu sih. Tegas sih, kalau misalnya harus tegas juga kayak ngadepin siswa kayak gitu, kayak gimana itu sih. Kalau di pendidikan itu aja sih, simple sebenarnya. Sekarang boleh nih dari Teteh barangkali ada yang mau disampaikan buat teman-teman Kemakom kita dari Ilkom atau Pilkom untuk memotivasi mereka yang tertarik di bidang pendidikan dan penelitian. Oke, bagi teman-teman yang misalnya ingin ke pendidikan, kalau menurut saya ya, di selama masa kuliah ini ya lebih rajin lagi, apalagi ngikutin kayak latihan public speaking, komunikasi di micro teaching itu kan ada ya. Jangan sampai malu, apalagi kayak asal-asalan, latih terus. Jangan lupa juga nentuin cita-citanya yang bener gitu. Jangan sampai sekarang saya mau di pendidikan, tapi akhirnya aduh pas saya PPL susah nih, ternyata ngajar siswa, akhirnya saya berubah, enggak gitu. Kalau misalnya dari pendidikan, lanjutin di pendidikan. Nah, PPL ini adalah salah satu upaya kita untuk melatih public speaking kita. Semangat terus, pokoknya apapun karirnya itu pasti mudah dijalani kalau misalnya kita konsisten, yakin dan optimis akan diri kita sendiri, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Teh atas jawaban sharing-sharingnya ya Teh. Tapi sayang sekali karena kita telah di penghujung acara, kita harus mengakhiri podcast kali ini di sini. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya Teh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Teh Dwi. Semoga semua urusan Teh Dwi dilancarkan. Dan juga semoga perbincangan kali ini bisa sangat bermanfaat bagi semua teman-teman yang mendengarkan. Saya Vina Salima pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk komen, like, and share buat yang udah nonton ya. Share sebanyak-banyaknya ya. And stay tune di YouTube Kemakom and see you in next video. Dadah. Dadah.